Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Baik, pada pertemuan ini ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang piranti input, kemudian pada pertemuan ini kita akan membahas sedikit tentang ya piranti atau perangkat output. Jadi memahami piranti input itu atau piranti output sebenarnya mudah ya, karena mereka sebenarnya saling berkaitan, lebih tepatnya itu saling berkebalikan. Kita bahas saja langsung pembahasan tentang materi perangkat output dari komputer ini. Kita tahu bahwa komputer itu ya ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah perangkat input, kemudian ada bagian prosesnya, ya, CPU kemarin kita sudah pelajari, kemudian perangkat output. Nah, seperti itu. Nah, apa itu perangkat output? Sebenarnya cukup banyak definisinya, Anda bisa cari di internet ya, karena ini merupakan materi yang sudah sangat lama. Nah, saya ambil satu saja. Perangkat output atau output device adalah ya perangkat kadang disebut juga sebagai perangkat keluaran atau bagian dari instrumen atau perangkat keras komputer yang mengambil data dari sistem komputer dan selanjutnya menerjemahkan data yang diterima ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia. Definisi ini kita akan bahas di slide berikutnya nanti, jadi ya cukup dibaca saja dulu ya untuk dihubungkan nanti dengan slide berikutnya. Oke. Nah, nanti muncul juga pertanyaan mengapa sih kita membutuhkan piranti output seperti itu. Nah, jawabannya itu ada pada slide berikutnya. Saya pakai pen ya. Oke, kita tes. Oke, jalan. Nah, kebetulan ya Anda sudah membahas tentang perangkat input kemarin. Seperti itu. Input kemarin. Nah, untuk memahami perangkat output sebenarnya cukup mudah. Kenapa? Karena perangkat output, ya maaf saya ulangi ya. Untuk memahami perangkat output sih sebenarnya cukup mudah. Kenapa? Karena piranti output itu sih merupakan kebalikan dari perangkat input ya. Kebalikan dari perangkat input. Nah, perangkat output merupakan kebalikan dari piranti input. Jika piranti input merupakan perantara agar data bisa diterima atau diproses oleh komputer, maka kebalikannya, piranti output akan menyajikan, ini ada salah ketik, atau menampilkan data hasil pengolahan dari komputer itu sendiri. Kita kemarin kan bahasnya ada input, ada proses, ada output. Nah, ini adalah sebuah proses ya. Nah, proses itu merupakan ya, di sini komputer ini merupakan perangkat elektronik ya, yang hanya memahami sinyal-sinyal elektronik. Makanya ya sinyal digital lah seperti itu. Makanya apa namanya? Mereka membutuhkan perantara ya. Kenapa dibutuhkan perantara? Seperti sebelumnya karena apa yang kita lihat di sekeliling kita itu entah huruf, entah suhu ya, getaran dan seterusnya merupakan gejala-gejala alam ya. Jadi ini gejala alam yang harus kita masukkan ke komputer gitu. Sementara komputer itu hanya mengenal sinyal-sinyal digital. Nah, bagaimana supaya sinyal digital ini bisa masuk ke dalam komputer? Ya enggak mungkin kan suara itu masuk dengan mentah. Maka dibutuhkanlah perangkat input ini untuk mengkonversi gejala-gejala alam ini menjadi sinyal-sinyal yang bisa dipahami oleh komputer. Nah, untuk memahami kebalikannya itu, untuk memahami piranti output itu cukup Anda berpikir kebalikannya saja. Kebalikan saja. Artinya apa? Setelah terjadi proses pengolahan ya, pengolahan itu kan akan dilihat atau ditampilkan kepada manusia atau kepada ya benda lain yang membutuhkannya atau kepada manusia lah dulu, kepada manusia. Nah,
pertanyaan berikutnya adalah, ya manusia itu tidak bisa melihat langsung sinyal-sinyal digital. Jadi di sekeliling kita ini sebenarnya sudah ada frekuensi radio, ya suara kita sudah ada sebenarnya di sekeliling kita. Cuma yang mereka dalam bentuk ya sinyal-sinyal listrik lah, seperti itu. Kalau Anda pernah dengar radio RRI, radio FM, AM dan seterusnya itu kan suara itu sebenarnya sudah ada di sekeliling kita, cuma manusia tidak mampu mendengar itu secara langsung. Sehingga apa? Sinyal-sinyal hasil pengolahan itu ya, kalau kita bicara komputer, sinyal-sinyal hasil pengolahan ini agar bisa dipahami oleh manusia, maka harus dikonversi dulu ya, atau harus ya kirim dulu ke piranti output, sehingga setelah melalui piranti output ini manusia bisa memahami. Nanti kalau melalui contoh pasti paham ya, pasti paham. Jadi poin pentingnya sebenarnya adalah eh, manusia apa namanya, komputer itu hanya memahami sinyal-sinyal digital ya, sementara manusia hanya bisa merasakan ya gejala-gejala alam, bisa melihat gambar, suara gitu kan secara langsung. Mereka ini ya manusia entah seperti itu, jika dibutuhkan alat untuk mengkonversi. Juga sebaliknya tidak bisa suara untuk mengkonversi. Semoga apa namanya, pembahasan ini bisa menjelaskan tentang ya piranti output itu seperti apa. Contoh, kita ambil contoh misalnya perangkat-perangkat output itu sangat banyak. Ya, misalnya Anda menulis, mengetikkan, Anda memasukkan huruf melalui keyboard yang notabene merupakan perangkat input. Cuma untuk melihat apa yang Anda ketik, tentu Anda harus melihatnya dalam sebuah media output. Nah, contohnya misalnya Anda sudah ngetik di Word nih, sudah buat tugas, ya ingin melihat hasilnya ya ada perangkat output yang bernama printer untuk mencetak hasil ketikan kita pada sebuah kertas. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya plotter. Ya, saya juga belum pernah memegang alat ini tapi mungkin bayangannya seperti di alat cetak ya. Dia printer khusus untuk mencetak gambar. Dan nanti silakan browsing. Kemudian suara, gitu kan. Nah, manusia itu tidak bisa langsung mendengar frekuensi dari komputer ya. Jadi olahan komputer kan masih sinyal-sinyal listrik juga sebenarnya. Ya, agar suara itu bisa dikenali maka dibutuhkanlah sebuah perangkat yang bernama speaker yang akan merubah menjadi suara yang bisa kita dengar. Kemudian headphone ya. Anda sudah sering pakai juga earphone. Lebih kecil lagi untuk dipasang dalam telinga kita. Jadi apa yang Anda lihat ini merupakan contoh dari perangkat output untuk mengeluarkan suara. Oke, kemudian contoh yang lain adalah perangkat output gambar dan video. Ya tentu hasil pengolahan itu kita akan biasanya sih ya kita paling sering melihatnya di monitor sih sebenarnya. Jadi kita bekerja, mengerjakan tugas, ya, kita mengetik, hasilnya tentu kita akan lihat di monitor, ya. Gambar pun ya, itu kita akan lihat di monitor. Kemudian, ya, contoh output gambar dan video adalah proyektor, ya, proyektor. Ini merupakan contoh kecil saja. Teknologi monitor itu kan cukup cukup panjang perjalanannya, ya. Kalau saya dulu masih menggunakan monitor namanya CRT ya, CRT, monitor tabung. Kemudian beberapa tahun kemudian muncullah monitor LCD yang modelnya sama seperti ini, kemudian muncul lagi LED ya, LED dan seterusnya ya. Nah, sekarang resolusinya sudah semakin tinggi ya dan warnanya sudah semakin baik, semakin tajam. Kemudian ini ada tanda tanya ya. Jadi perangkat output lainnya. Jadi saya berikan tanda tanya karena
Nah, ini tergantung nanti kebutuhan. Yang jelasnya, yang paling sering kita gunakan, umumnya kita gunakan adalah cetak, suara, dan kemudian gambar dan video, seperti itu. Misalnya nih, suatu saat kita ingin, mengharapkan komputer itu bisa mengeluarkan bau misalnya. Misalnya Anda ingin membuat atau di studio film misalnya, kita nonton, dia juga mengeluarkan bau misalnya, boleh saja nantinya jika memang kebutuhannya seperti itu, maka akan diciptakan ya sebuah, perangkat output yang digunakan untuk ya bisa mengeluarkan bau itu. Jadi penelitian-penelitian itu sekarang sudah ada ya. Jadi tidak mustahil lagi untuk dilakukan. Saya pernah membaca, penelitian dari, peneliti Jepang itu memberikan ya apa yang kita lihat itu dia bisa keluarkan baunya, entah bagaimana caranya ya, entah bagaimana caranya. Seperti itulah, dunia penelitian ya. Jadi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, saya kira ini pembahasan singkat tentang, pembahasan, perangkat output ya, perangkat keluaran. Materinya sebenarnya cukup sederhana ya, cukup Anda, melihat contoh-contohnya saja, yaitu sudah, memberikan gambaran kepada kita tentang seperti apa sih atau bagaimana kita mengidentifikasi perangkat output itu, gitu ya. Saya kira poin pentingnya di sini adalah, ya kalau Anda melihat alat nanti, misalnya mikrofon, itu input atau output, nah gitu kan. Kalau Anda melihat speaker, ini bisa, oh ini output apa input, gitu kan. Itu aja sih poin pentingnya ya. Jadi Anda bisa mengidentifikasi, apa sih perangkat input output itu dan, bisa mengetahui atau memastikan ini merupakan perangkat input atau perangkat output, seperti itu. Mungkin ada nanti jika ada pertanyaan, kita bisa, sambung di, grup WhatsApp kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam.